Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih bagi para pemirsa yang sudah setia dengan program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Bersama saya Gusti Muhammad Hermawan di edisi kali ini seperti biasa, Duta TV hadir kolaborasi dengan UIN Antasari Banjarmasin untuk menyampaikan kajian-kajian ilmiah ataupun juga yang berkaitan dengan kajian-kajian Islami, tentu seputar dengan apa yang kita sampaikan dengan tema yang akan diangkat dalam edisi setiap hari Senin dan juga hari Rabu yang tayang untuk Anda. Dan tema kita pada hari ini yakni hak berkeluarga dan berketurunan dalam bingkai hukum Indonesia. Tentu seperti biasa saya tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh salah satu tenaga pengajar dan dosen di UIN Antasari Banjarmasin dari Fakultas Syariah, yakni ada Bapak Dr. Jalaluddin M. Hum. Assalamualaikum Pak Jalaluddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bapak sendiri menjadi tenaga pengajar di UIN Antasari Banjarmasin, tadi disebutkan pada saat sebelum kita mulai pemirsa sudah 30 tahun lebih. Iya. Gimana suka dukanya Pak? Alhamdulillah lebih banyak sukanya daripada dukanya. Masya Karena Allah. ini adalah menurut ajaran agama kita adalah pekerjaan yang mulia. Ya, mengajar, berbagi ilmu, berbagi pengalaman itu adalah pekerjaan yang mulia. Betul, insya Allah Apalagi, itu juga menjadi ya, amal jariah ya Pak ya. Insya Allah menjadi amal jariah. Apalagi selalu saja apa yang kita sampaikan dikaitkan dengan ajaran agama kita. Jadi selalu ada pencerahan. Betul, berkaitan dengan ajaran agama. Kita tidak hidup istilahnya di dalam sebuah negara yang tidak ada aturan. Aturan-aturan tersebut yang tentu di dalam dan dibingkai di dalam hukum yang ada di Indonesia. Jadi istilahnya bagi kita yang beragama muslim bukan hanya istilah dari secara syariat itu ada hukum-hukum tersendiri, tapi juga ada hukum secara yang berlaku di negara kita di Indonesia. Kalau kita bicara mengenai hak berkeluarga dan hak berketurunan Pak dalam bingkai hukum Indonesia itu sendiri seperti apa? Baik, terima kasih saya sampaikan pada host atau moderator ya. Jadi kita akan mengawali perbincangan ini tentang hak berkeluarga dan berketurunan. Yang pertama akan kita lihat dari sisi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Dari sisi DOHAM. Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia itu menyebutkan bahwa seorang laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa itu mempunyai hak untuk menikah, membangun keluarga tanpa dibatasi oleh apapun juga. Apakah itu batas karena kebangsaan yang berbeda, karena agama yang berbeda, karena suku yang berbeda, dan seterusnya. Tidak ada perbedaan seperti itu. Nah, mereka mempunyai hak untuk membangun keluarga dan berketurunan dengan equal ya, dengan kedudukan yang sama. Dan juga dalam dalam ayat yang berikutnya, ayat kedua, bahwa mereka laki-laki dan perempuan ini itu menikah tidak boleh ada paksaan. Jadi harus dalam kesadaran dan kemauan mereka masing-masing. Oke. Di dalam konstitusi negara kita, dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat 1, bahwa setiap orang ya, setiap warga negara kita itu mempunyai hak untuk berkeluarga dan berketurunan melalui perkawinan yang sah. Oke. Tentu saja kita memahami apa yang dimaksud dengan perkawinan yang sah itu. Jadi Undang-Undang Dasar kita, konstitusi kita sudah membatasi bahwa perkawinan yang sah itu menjadi bagian yang menjadi poin penting di dalam konteks keabsahan perkawinan di Indonesia. Karena begini, kadang-kadang dan sebagaimana juga bahwa di dunia barat, Eropa, Amerika dan lain-lain, dunia barat itu gagasan-gagasan untuk kawin sesama jenis, ya kan? Seringkali terdengar dan juga kuat dukungan dari kelompok-kelompok tertentu, sehingga kemudian ada orang kawin sesama jenis kelamin lelaki, itu juga dianggap sebagai keluarga. Yang sama perempuan itu juga dianggap sebagai keluarga. Nah, padahal kalau kita baca fenomena ini secara
hukum agama tentu saja itu sangat bertentangan. Karena perkawinan itu adalah antar laki-laki dan perempuan. Nah, oleh karena itu hukum Indonesia memberikan garisan, ya, terutama konstitusi kita tadi, perkawinan yang sah. Nah, kita lihat sekarang perkawinan yang sah itu di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 Pasal 2 Ayat 1 umpamanya perkawinan itu sah manakala dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaan itu. Jadi keabsahan perkawinan di Indonesia ditentukan oleh hukum agama, bukan oleh yang lain. Jadi tetap saja rukun dan syarat yang diatur di dalam agama itu menjadi tolak ukur untuk menentukan sah dan tidaknya sebuah perkawinan. Tidak ada yang lain. Jadi tidak umpamanya karena ini sudah menjadi budaya lalu kemudian dianggap sah, tidak boleh begitu. Jadi tetap menjadi legalitasnya adalah ketentuan-ketentuan agama untuk menentukan keabsahan sebuah perkawinan di Indonesia. Karena sesuai dengan perkembangan zaman, saya kira budaya dari dunia barat itu semakin kencang, ya, bertiup di masyarakat kita. Itu kemudian dapat mengubah perspektif masyarakat tentang apa yang disebut sebagai lembaga perkawinan itu. Kalau di barat ada gagasan, kemudian menjadi budaya masyarakat bahwa kawin itu sesama jenis boleh dan sah menurut hukum agama, menurut hukum negara mereka. Itu kemudian ada masyarakat yang mencoba untuk membawa budaya itu ke dalam masyarakat kita. Nah, sehingga kita perlu melindungi ini dari melindungi masyarakat kita dari budaya yang seperti itu. Dan kita bersyukur bahwa hukum kita, hukum nasional Indonesia ini sudah memberikan garisan-garisan yang kuat, saya kira, ya, terutama konstitusi kita mempersyaratkan perkawinan itu melalui perkawinan yang sah. Nah, kemudian undang-undang di bawahnya, undang-undang turunannya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, perkawinan yang sah itu adalah apabila dilakukan menurut hukum agama mereka masing-masing dan kepercayaan itu. Jadi tidak ada ukuran yang lain kecuali agama itu. Oke, kalau ketika kita berbicara mengenai hak berkeluarga dan hak menikah, tentu ini diatur sedemikian rupa dalam undang-undang begitu ya Pak. Di faktanya ketika seseorang ingin melakukan pernikahan dan lain sebagainya, tadi sempat disebutkan bahwa tidak ada paksaan di dalamnya dan lain sebagainya. Dengan kondisi-kondisi di mana aturan yang memang sudah ditegakkan secara hukum nasional Indonesia, tapi di satu sisi juga sebagai umat muslim, tentu ada lagi aturan-aturan yang istilahnya menjadi rukun untuk pernikahan itu sendiri seperti apa. Sejauh mana antara perbedaan atau istilahnya yang menjadi landasan di mana hukum nasional Indonesia itu juga ada sedikit banyaknya kesamaan dengan hukum yang kemudian hari ini kita landasi di agama muslim atau agama Islam. Jadi begini, Undang-Undang Perkawinan Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu pada dasarnya adalah bersumber dari hukum Islam, di hukum perkawinan Islam. Sehingga orang menyebutnya dalam istilah lain itu kadang-kadang fikih perkawinan Indonesia. Itu adalah fikih perkawinan Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu. Karena tidak ada satupun yang bertentangan dengan aturan-aturan dalam fikih munakahat. Dalam Nah, aturan ini yang menjadi pertanyaan nanti selanjutnya yang mungkin bisa dilanjutkan Pak ya. Kita harus break terlebih dahulu. Usai jeda tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis kita semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis kita semua. Hak berkeluarga, hak menikah, tentu kita ketahui sendiri menjadi hal yang paling penting di dalam kehidupan ya, untuk terutama dalam menambah generasi-generasi selanjutnya. Kalau berbicara mengenai hak, ada yang pastinya kewajiban begitu Pak ya. Memang pernikahan dalam hal ini tidak diwajibkan, istilahnya masuk dalam kategori yang menjadi kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia, tapi masuk ke dalam kategori hak.
hak di sini seperti apa untuk kemudian juga bisa dipahami dan dimengerti oleh masyarakat itu sendiri, Pak? Apakah memang hanya dipahami bahwa sekedar ritual untuk proses istilahnya bagi orang muslim ada akad dan lain sebagainya, atau ada hal-hal lain yang kemudian juga dapat dipenuhi untuk mendapatkan hak menikah dan juga punya anak itu tadi? Baik, jadi yang namanya hak itu kan disebutkan di dalam konstitusi, berarti dia menjadi hak konstitusional warga negara. Nah, siapa yang berkewajiban memenuhi hak warga negara itu? Yakni pemerintah. Nah, di sini pemerintah harus memberikan fasilitas, memberikan segenap kepentingan keabsahan perkawinan itu. Pemerintah Indonesia telah melakukan itu dengan baik. Pemerintah telah memberikan fasilitas yang disebut dengan regulasi. Ada peraturan perundang-undangan yang menuntun masyarakat supaya dapat mengambil hak itu, ya, mengimplementasikan itu di dalam kehidupan. Baik, untuk mendapatkan hak itu sendiri kan Pak ada aturannya begitu ya. Terutama bagi mereka yang istilahnya ingin menikah bukan hanya sekedar dapat hak untuk menikah, tapi ada syarat-syarat tersendiri. Betul sekali. Nah, persyaratan atau istilahnya undang-undang terbaru kan mensyaratkan bahwa usia 19 tahun dan perempuan itu sama setara. Usia 19 tahun yang hari ini baru diperbolehkan untuk bisa menikah. Ketika di bawah itu maka tentu tidak bisa dinikahkan secara catatan negara begitu. Nah, bagaimana masyarakat memahami akan perbedaan seperti itu, Pak? Iya, pertama saya ingin jelaskan begini. Undang-Undang nomor Undang-Undang tahun 2019 atas perubahan ya Undang-Undang nomor 1 tahun 74 itu menyebutkan ya, menegaskan bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan itu sama-sama berumur 19 tahun. Yang dulu sebelumnya pihak lelaki berumur 19 tahun, perempuan boleh berumur 16 tahun. Nah, di undang-undang terbaru yang lahir tahun 2019 itu sama, laki-laki dan perempuan sama-sama harus berumur 19 tahun. Equal tadi itu tadi. Equal. Nah, bagaimana ini dalam perspektif keagamaan pamannya? Apakah yang demikian itu diatur di dalam fikih atau dalam hukum Islam? Memang di dalam hukum Islam tidak diatur batas perkawinan berapa umur minimal calon mempelai baru kemudian dibolehkan menikah. Tidak disebutkan seperti itu secara saklek ya, secara mutlak. Orang itu boleh menikah manakala sudah, kalau perempuan kan sudah haid sudah pernah haid. Betul. Itu dia boleh menikah. Nah, mengapa hukum kita kemudian memberikan batasan minimal seperti itu? Ini tentu saja ada tujuan hukum yang tersembunyi di dalamnya, bahwa berdasarkan pengalaman orang-orang yang menikah di usia dini namanya, ya, usia dini, jadi pernikahan di usia dini itu seringkali berujung tidak baik, seringkali terjadi perceraian, menikah ya itu 2-3 bulan, kemudian datang lagi ke pengadilan untuk perceraian. Nah, dia tadi menikah melalui KUA tercatat karena dulu kan belum diatur umurnya sekian 19 tahun sehingga umur usia dini itu diperbolehkan, tapi kemudian mereka bercerai. Nah, karena pengalaman seperti itulah kemudian pemerintah berupaya untuk meningkatkan kematangan calon mempelai. Diharapkan bahwa mereka tidak akan mudah bercerai, tidak akan mudah goyah komitmen suci pernikahan itu dengan situasi-situasi tertentu yang kemudian dapat menggoyahkan rumah tangga itu. Nah, bagaimana ini? Kalau saja, pertanyaan tadi begini, kalau saja ada warga negara masyarakat kita yang belum berumur 19 tahun kemudian mau menikah, ya, bagaimana caranya? Ya, negara juga telah memberikan fasilitas itu, ada opsi, ada pilihan ya. Walaupun tentu saja pengadilan agama tidak selalu memberikan opsi itu untuk bisa diambil ya. Jadi kalau umpamanya seseorang yang belum berumur 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan mau menikah, dia dapat ya memohon kepada pihak pengadilan agama untuk memberikan dispensasi nikah. Nah, namanya dispensasi nikah. Dia memohon ke situ ya untuk mendapatkan izin dari pengadilan agama. Tentu saja hakim pengadilan agama tidak serta-merta. Dia harus memanggil yang bersangkutan, bahkan kedua belah pihak, orang tuanya juga dipanggil untuk dimintai keterangan
kenapa Istilahnya anak diwawancara ini ya gitu ya? diwawancarai. Kenapa anak ini harus menikah sebelum berumur 19 tahun? Ada apa gitu kan? Nah, ada banyak kasus umpamanya ada yang Hamil harus duluan. ya hamil duluan. Kemudian kekhawatiran dari orang tua yang anaknya Kena kelam sudah remaja hari ini. ya sudah bahasa Banjarnya kasih tau kemari berpacaran di sepeda motor dan sebagainya. Kekhawatirannya itu seringkali dari orang tua. Itulah yang kemudian menjadi pertimbangan hakim. Tapi Itu akan diberikan dispensasi tadi Pak ya? Ya, diberikan dispensasi apabila hakim menganggap ini memang darurat. Tapi itu akan mendapatkan hak yang sama dalam hal buku nikah dan lain sebagainya atau akan ada perbedaan? Ketika dia menikah tercatat di KUA, dia akan mendapatkan sama hak. Sekalipun tadi usianya di bawah dari Ya, 17 tahun, sekalipun tapi harus melalui prosedur untuk wawancara. Ya, dan lain harus sebagainya melalui itu tadi. prosedur adanya putusan pengadilan. Pengadilan Oke. agama memberikan izin untuk menikah Bisa walaupun usianya belum 19 tahun. Oke, Nah, gitu. jadi tentu ini dengan informasi ini bukan berarti juga untuk menggalakkan pernikahan anak usia dini di bawah 19 tahun Pak ya, Ya, tapi tidak. setidaknya mungkin ada gambaran ketika dalam kondisi situasi tertentu bisa diajukan ke pengadilan agama untuk kemudian juga di sana nanti akan diputuskan setelah dilakukan prosedur secara hukum yang kemudian berlaku. Tapi kalau kita bicara mengenai menikah itu sendiri sebelum berketurunan begitu Pak. Menikah ini sendiri kan atas komitmen dua insan istilahnya dipertemukan atas takdir Allah, tentu atas berbagai kondisi di mana mereka hingga memutuskan untuk bisa menikah. Kalau dalam agama Islam rukun-rukunnya apakah memang sudah terpenuhi atau tidak begitu. Dan di Kalimantan Selatan ataupun juga di Indonesia secara umum kita mengenal istilah nikah siri. Nikah siri itu sendiri sampai pada hari ini masih banyak kita temui. Ada berbagai alasan yang kemudian juga mengemuka. Tapi salah satunya ketika malasnya masyarakat untuk mengurus proses administrasi atau kemudian juga yang dimana mereka harus mengurus proses administrasi yang satu dan lainnya sehingga dianggap menyulitkan begitu untuk bisa proses menikah. Tidak bisa istilah orang Banjar itu sini bagi untuk melangsungkan itu sendiri. Bagaimana dengan alasan seperti itu Pak untuk bisa melangsungkan pernikahan siri kemudian nanti ketika sudah pada saat prosesnya sudah mengurus baru kemudian dilanjutkan dengan proses menikah secara resmi? Oh iya. Nah, ini sebenarnya masih banyak terjadi ya di masyarakat kita. Antara lain penyebabnya itu adalah tadi usia yang belum sampai 19 tahun. Sehingga dia tidak bisa menikah resmi karena KUA tidak mau, kantor urusan agama tidak mau melaksanakan pernikahan itu karena dia tidak memenuhi syarat. Nah, ada pilihan lain masyarakat itu ya yang penting sah gitu kan. Tidak perlu sah secara agama, tidak perlu ada pengakuan dari hukum negara. Itu kadang-kadang menjadi pilihan. Tetapi pilihan-pilihan seperti itu sebenarnya merugikan pihak-pihak yang melangsungkan pernikahan itu. Kenapa ada merugikan? Nanti ya ketika anaknya lahir tidak ada akta nikah, tidak ada akta kelahiran. Kenapa? Karena akta kelahiran itu dapat diperoleh melalui catatan sipil ketika ada anak lahir, kemudian meminta ada keterangan surat lahir dari bidan umpamanya atau rumah sakit. Nah, di samping itu juga ada permintaan dari kantor catatan sipil adalah buku nikah. Sementara pasangan ibu bapaknya tidak mempunyai buku nikah sehingga anaknya tidak bisa mendapatkan akta kelahiran. Akta kelahiran biasanya digunakan untuk apa? Untuk sekolah dan sebagainya. Nah, inilah yang kemudian merugikan anak ya, merugikan keturunannya. Saya kira saat ini perlu kita memberikan edukasi yang masif kepada masyarakat bahwa pernikahan siri, pernikahan di bawah tangan, pernikahan tidak tercatat itu bukan pilihan yang baik ya. Bukan pilihan yang baik, harus dihindari. Terutama bagi mereka yang usia muda, istilahnya usia yang sudah memasuki 19 tahun ke atas gitu Pak ya, untuk bisa melangsungkan pernikahan. Nah, tapi Pak dengan alasan lain misalnya untuk bisa menikah lagi. Nah, ini kan dua hal yang berbeda begitu. Nanti kita akan tanyakan bagi sang suami yang sudah sebenarnya memiliki istri, tapi kemudian juga ingin menikah lagi begitu ya.
Apakah bisa tercatat secara hukum negara atau tidak? Nah, ini nanti akan kita tanyakan usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua, yang sering menggelitik kondisi seperti ini pemirsa, di mana seringkali nikah siri dijadikan sebagai alternatif untuk mereka yang sudah memiliki pasangan untuk bisa menikah lagi, terutama dalam hal ini laki-laki untuk bisa memiliki istri baru, Pak. Nah, istri muda yang bisa jadi dengan berbagai alasan dan kondisi. Tapi ketika misalnya istri pertama menikah secara negara, sudah tercatat secara negara dan agama pastinya, apakah untuk bisa menikah yang kedua itu harus menikah siri atau juga bisa difasilitasi oleh negara dalam hal ini tercatat secara resmi? Iya, itu namanya kan poligami. Betul. Iya, poligami. Poligami itu juga pernikahannya harus sesuai dengan hukum. Karena orang berpoligami bukan dilarang, sepanjang dia memenuhi syarat untuk berpoligami silahkan. Hukum negara kita juga membolehkan sekali. Fikih juga sangat membolehkan, tapi harus memenuhi syarat. Nah, syarat-syarat itulah kadang-kadang yang memang agak sulit, karena memang untuk kawin poligami, ya, beristri lebih daripada satu itu ada persyaratan-persyaratan yang diatur secara rinci di dalam undang-undang kita. Umpamanya dia harus mendapatkan izin dari istri pertama. Berbentuk surat. Berbentuk pernyataan surat. Pernyataan Iya, surat yang iya, tertulis artinya, iya, Pak, ya? tertulis. Ya. Oke, ditandatangani. Paling tidak izin itu kalau nanti istri pertama dipanggil oleh pihak pengadilan, karena gini nanti prosedurnya kalau you mau kawin, kamu mau kawin lagi. Yang lain deh, Pak. yang lain deh contohnya. Yang lain deh, Pak. Ya, dia harus mengajukan permohonan poligami kepada pihak pengadilan agama. Prosedur yang paling pertama. Iya. Nah, pihak pengadilan agama akan mempertimbangkan itu. Lalu dia kemudian pihak pengadilan agama ini memanggil istri pertama. Apakah kalau ternyata umpamanya ada sudah surat bertanda tangan istri pertama itu sudah terlampir dalam dokumen permohonan itu, dia pihak pengadilan agama, hakim tetap akan melakukan klarifikasi. Apakah pernyataan itu dalam keadaan tertekan atau tidak? Nah, kalau ternyata tidak dalam keadaan tertekan, berarti si istri pertama ridha saja, ikhlas saja, apalagi untuk mempersilahkan suaminya beristri lagi. Apalagi tapi pihak pengadilan gini, tangan bisa tanda tangan palsu, Pak, ya? Itu. Tapi pihak pengadilan tidak serta-merta kemudian memberikan izin poligami. Dia akan mempertimbangkan ini penghasilan si suami ini berapa per bulan. Nah, jadi begini, kalau ternyata pihak pengadilan melihat, hakim melihat, oh lelaki ini tidak pantas berpoligami, dia umpamanya untuk istri pertama saja itu belum cukup nafkahnya, tidak mungkin diizinkan untuk beristri lagi. Itulah kemudian kadang-kadang suami nekat untuk nikah di bawah tangan, nikah siri itu. Nah, nikah siri atau nikah di bawah tangan. Maka bagaimana yang seperti itu? Ya, hukum negara kita memang mempunyai kelemahan dalam hal ini. Artinya apa? Tidak mempunyai sanksi pidana terhadap suami yang melakukan pernikahan siri atau pernikahan tanda kulit, pernikahan gelap, ya, yang tidak tercatat secara negara. Ya. Padahal dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu setiap pernikahan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke, nah gitu. Artinya dengan kondisi seperti itu memang ini yang menjadi kelemahan dari regulasi yang kemudian juga hari ini bergulir, dan faktanya memang banyak yang seperti itu, Pak, yang sekali. Akhirnya dipersalahgunakan hadis yang kemudian dikemukakan dan disabdakan Rasulullah itu sendiri, bahkan karena maksimal 4, karena sudah melebihi kuota diceraikan 1, kemudian cari yang baru lagi dengan kondisi seperti itu. Artinya memang tidak dibenarkan. Hasanah menikah yang kemudian diajarkan Rasulullah itu sudah melenceng dari aturan, apalagi dengan kondisi-kondisi yang untuk istilahnya dalam tanda petik menikmati hal-hal yang kemudian juga sifatnya duniawi. Tapi kalau seperti ini kasusnya, Pak, misalnya pernikahan yang dengan istri pertama adalah pernikahan siri, ya, karena pada zaman dulu
istilahnya susah untuk mengurus dan lain sebagainya. Lalu untuk pernikahan yang kedua ini baru untuk didaftarkan ke KUA. Nah, seperti apa prosesnya? Apakah sama seperti tadi atau layaknya pada umumnya saja? Jadi kalau umpamanya telah terjadi pernikahan, kita katakanlah umpamanya tahun 2010 umpamanya ya, sampai sekarang 12 tahun, kurang lebih begitu. Nah, yang dulu pernikahan tahun 2010 itu belum tercatat. Ya. Ya, tidak resmi artinya, dengan lain perkataan nikah di bawah tangan atau nikah siri. Nah, kemudian sekarang mau menikah lagi. Betul. Dengan perempuan yang lain. Nah, bagaimana prosedurnya? Tentu Secara saja, hukumnya? ya secara hukum. Nah, hukum akan berkata begini. Sebenarnya secara hukum, menurut hukum perspektif hukum negara ya, kalau perkawinan itu tidak dicatat dalam hukum negara, maka tidak ada perkawinan sebenarnya. Dianggap tidak ada perkawinan. Dianggap tidak ada perkawinan. Begitu. Nah, tetapi dalam konteks ini kalau nanti pihak kantor urusan agama itu akan jelemit ya. Dia akan lihat KTP-nya seperti apa. Itu sudah kawin. Sudah kawin atau belum. Karena perkawinannya tidak tercatat, pasti KTP-nya belum kawin. Iya kan? KTP-nya belum kawin karena kartu keluarga yang pun belum sebagai kartu kepala keluarga umpamanya kan, karena perkawinannya tidak tercatat. Nah begitu. Tapi dia hidup dalam rumah tangga, bahkan barangkali sudah punya anak gitu kan, seperti kasusnya yang dicontohkan pertama tadi itu. Maka kalau ingin menikah lagi dalam konteks yang seperti ini ya, biasanya kantor urusan agama akan mendalami kalau orangnya jujur ya. Kalau orangnya jujur, si laki-lakinya jujur mau menikah lagi dan dia mengatakan bahwa saya sebenarnya sudah punya menikah. istri, ya sudah punya nikah tahun sekian dengan seseorang yang bernama ini. Nah, tapi saya mau menikah lagi dan saya mau menikahnya dengan cara resmi gitu. Nah, biasanya gini, pihak kantor urusan agama KUA di kecamatan itu dia akan memintakan secara bijak gitu ya. Sebaiknya pernikahan bapak pertama itu dilegalkan dulu secara negara. Lalu nanti ada namanya permohonan isbat nikah. Jadi perkawinan yang tahun 2010 itu kemudian dicatatkan di dalam dokumen negara, diberi surat buku nikah gitu kan. Karena ya sepanjang itu sudah memenuhi syarat, orangnya sudah dewasa dan seterusnya, itu tidak berkesulitan juga untuk mencatatkan perkawinan itu, karena memang mekanisme dalam hukum kita ada fasilitas untuk itu. Nah, setelah itulah nanti barangkali pihak kantor urusan agama, kalau ternyata si bapak ini tetap mau menikah dengan istri yang kedua, dengan calon istri yang kedua, dia akan mempersyaratkan sebagaimana dipersyaratkan oleh hukum. Ya, melalui pengadilan agama. Kalau sidang pengadilan ketika orang mau menikah begitu Pak ya. Nah, sekarang kita beralih kepada keturunan. Orang menikah pasti ingin memiliki keturunan begitu. Tapi di satu sisi lain banyak juga kasus yang kita temui hari ini ataupun beberapa waktu belakangan era modernisasi begitu, banyak juga ketika mereka ingin mendaftarkan diri sebagai caten atau calon pengantin begitu, ternyata sang istri sudah berbadan dua, calon istri itu berbadan dua di luar dari pernikahan yang seharusnya sudah dilangsungkan begitu. Bagaimana ketika pengadilan dalam hal ini memutuskan untuk bisa memberikan izin menikah Pak, ketika misalnya sudah diketahui bahwa sang calon mempelai wanita ini dinyatakan hamil? Di dalam hasil penelitian di masyarakat kita itu menjadi salah satu pertimbangan ya majelis hakim atau hakim ya, biasanya hakim tunggal barangkali memutuskan untuk memberikan izin menikah walaupun si perempuan itu belum 19 tahun atau bahkan barangkali juga kedua belah pihak calon mempelai laki-laki dan perempuan itu belum mencapai 19 tahun. Itu akan diberikan izin menikah karena ya sudah GBH-in ya kan? Ya dia menikah belum menikah tapi sudah hamil perempuannya. Itu menjadi pertimbangan yang kemudian hakim harus memberikan izin menikah di usia dini. Nah, lalu bagaimana? Ya tentu saja ketika
pernikahan ini dilangsungkan, ini kembali ke dalam fikih ya, dilangsungkan umpamanya sebelum 3 kali 40 hari, maka laki-laki yang menikahi itu tetap menjadi ayahnya dari si bayi yang dikandung oleh perempuan itu. Nah, tapi kalau ternyata bahwa hamilnya sudah 7 bulan baru kemudian menikah, maka itu si ayah yang menikahi itu tidak bisa dianggap sebagai ayah daripada bayi yang dilahirkan oleh perempuan itu. Banyak masyarakat hari ini Pak menganggap, mungkin boleh diluruskan secara hukum fikih atau hukum Islam yang kemudian juga hari ini berkembang. Ada yang kemudian juga secara fanatik dalam tanda petik untuk kemudian bagi mereka yang hamil lahiran dulu baru boleh menikah. Atau misalnya tidak sah pernikahannya ketika istri dalam kondisi hamil. Nah, ini seperti apa Pak? Ya, dalam fikih memang seperti itu. Tapi dalam kompilasi hukum Islam, dalam kompilasi hukum Islam dalam KHI, sepanjang laki-laki yang menghamili itulah yang menikahi, maka itu diperbolehkan untuk menikah. Oh, artinya ketika misalnya laki-laki yang menghamili itu kabur dalam situasi tertentu, misalnya kemudian ada laki-laki yang bersedia untuk menikahi laki-laki lain untuk menikahi, itu tidak diperkenankan. Ya, sebenarnya tidak diperkenankan itu. Dalam bahasa kampung kita adalah nikah membuang supanan. Nah, gitu kan, membuang malu gitu. Ya, supaya misalnya secara sosial masih istilahnya dianggap melangsungkan yang sesuai dengan normal, walaupun ya istilahnya di luar dari yang seharusnya itu tadi begitu Pak ya. Artinya dengan kondisi di mana kondisi hamil duluan bagi mereka yang istilahnya terlanjur melakukan hubungan suami istri tanpa di dalam hubungan pernikahan, itu juga sudah diatur oleh negara di dalam bingkai hukum negara Indonesia. Kalau kita berbicara mengenai bagi mereka setelah lahir, Pak, tadi kan sempat disebut bahwa mereka tidak akan mendapatkan akta kelahiran dan lain sebagainya. Tapi sejauh ini ada juga yang kemudian mendapatkan akta lahir tapi bintinya ibu. Nah, gimana itu Pak? Ya, jadi itulah karena hak sipil warga negara, negara harus melayani setiap warga negara yang memerlukan hak-hak sipil itu. Hak sipil dimaksud adalah hak-hak administrasi ya, layanan negara. Oleh karena itu setiap anak ini, setiap orang dia harus mendapatkan hak itu. Oleh karena itu negara mempunyai solusi. Jadi walaupun dia tidak ada orang tua ayahnya, dia bisa mendapatkan akta kelahiran itu, tapi kemudian dinisbahkan kepada ibunya. Nah, gitu kan, anak si ibu bukan bin ayahnya. Secara negara tercatatnya gitu. Walaupun secara genetik atau memang keturunan itu memang dari ayahnya gitu Pak ya. Karena secara hukum dia tidak mempunyai ayah. Ya, secara hukum dia tidak mempunyai ayah gitu. Nah itu tadi yang itulah layanan ya, hak warga negara yang harus diberikan oleh negara. Dan tentu ini juga masyarakat ketika ingin konsultasi dengan kondisi seperti ini, adakah institusi atau lembaga yang kemudian juga ingin memberikan informasi lebih lanjut begitu berkaitan dengan sebelum pernikahan dan lain sebagainya, kemana masyarakat ingin mengadu? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Seringkali masyarakat tidak mengetahui secara detail mengenai seperti apa kesadaran hukum berkaitan dengan ketika mereka ingin mendapatkan hak untuk berkeluarga, hak menikah, dan kemudian juga hak berketurunan. Adakah institusi yang kemudian juga dalam hal ini memberikan wadah untuk mereka memberikan informasi secara mendetail dan mendalam bagi mereka yang ingin konsultasi dengan kasus-kasus yang tadi sudah kita sebutkan? Jadi sebenarnya masyarakat itu bisa konsultasi ya. Pertama, mereka bisa mendatangi kantor urusan agama di kecamatan. Karena di situ ada wadah yang namanya BP4 ya, Badan Penasihatan untuk pasangan-pasangan yang akan menikah.
Oke. Gitu. Jadi KUA fungsinya bukan hanya untuk mencatatkan pernikahan, tapi juga bisa untuk konsultasi itu Iya, tadi. betul ya, Pak? sekali. Nah, kalau tidak ke situ bisa saja datang ke apa namanya kalau di UIN Antasari ada namanya lembaga LKBH ya, lembaga konsultasi dan bantuan hukum. Itu juga bisa memberikan layanan untuk konsultasi. Jadi di UIN ada untuk itu. Bisa juga barangkali kalau apa namanya sangat memerlukan, datang saja ke kantor Fakultas Syariah, ada yang melayani gitu untuk memberikan. Apakah terkait dengan persoalan psikologis ya, keadaan tertentu atau juga keadaan aspek-aspek hukum yang perlu diketahui terkait dengan hak berkeluarga dan berketurunan ini. Kalau pengadilan agama, Kantor Pengadilan Agama pada umumnya adalah menyelesaikan perkara-perkara hukum ya. Ketika terjadi apa namanya perceraian ya, akan terjadi perceraian ke Pengadilan Agama tentu saja. Oke, ketika kita berbicara mengenai dalam hal ini ketika berkeluarga, memiliki suami ataupun juga istri, dalam hal ini juga memiliki keturunan baik itu perempuan ataupun laki-laki, anak yang kemudian juga kelak akan dihasilkan dari hasil hubungan pernikahan itu tadi. Tentu ini juga berkaitan dengan banyak hal ketika sudah berkeluarga. Ada yang namanya warisan, harta gono gini lah istilah yang kemudian juga seringkali menjadi isu yang paling sering dipublish ketika mereka ingin melangsungkan perceraian dan lain sebagainya. Dengan kondisi seperti ini, apakah yang kemudian juga harus dipahami masyarakat Pak untuk bisa istilahnya, walaupun ini bukan menjadi sebagai salah satu sarana untuk bisa dengan mudahnya masyarakat ketika dalam hubungan pernikahan mudah bercerai begitu Pak ya, tapi ketika bagi mereka yang sudah menemui jalan buntu kemudian dan harus bercerai, adakah yang kemudian juga bisa dipersiapkan oleh masyarakat dalam hal ini untuk bisa mengetahui prosedur apa saja? Oke, jadi pada dasarnya sebagaimana disebutkan, perceraian itu adalah jalan terakhir untuk menyelesaikan problem rumah tangga. Harus bercerai gitu kan. Dalam agama saja perceraian itu ya sesuatu yang boleh tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu saja secara hukum apa-apa yang penting diketahui oleh mereka yang akan bercerai, ya pertama terkait dengan harta gono gini, harta bersama dalam bahasa istilah kita. Ya, secara undang-undang, secara hukum itu kan jelas bagaimana pembagiannya ya. Kemudian juga apa-apa hak dan kewajiban pasca perceraian. Itu juga penting diketahui. Umpamanya pihak istri itu sebenarnya masih mempunyai hak untuk mendapatkan hak nafkah masa iddah toh. Kemudian juga hak yang namanya tempat tinggal. Nah, itu juga perlu diketahui oleh masyarakat gitu. Apalagi kalau sudah punya anak. Nah, kewajiban ayahnya terhadap anak, baik itu kewajiban nafkah maupun juga kewajiban nafkah pendidikan, kewajiban nafkah makan, minum, dan pakaian itu tetap berlangsung. Sekalipun dalam kondisi bercerai. Karena kewajiban ayah terhadap anak itu tidak pernah berakhir. Ya kan? Berbeda kewajiban suami kepada istrinya. Kalau sudah menjadi mantan istri, ya, dan sudah habis masa iddahnya, itu tidak ada lagi kewajiban untuk memberikan nafkah gitu kan. Nah, ini penting untuk diketahui oleh masyarakat. Untuk diketahui, dan seringkali itu tidak ditunaikan begitu dalam faktanya begitu Pak ya. Kalau apalagi perceraian yang dibumbui dengan konflik, nah itu sama sekali tidak ada yang namanya nafkah iddah dan lain sebagainya. Apalagi bahkan juga banyak sekali orang tua terutama bagi para ayah yang meninggalkan kewajibannya untuk menafkahi sang anak begitu. Artinya dengan kondisi seperti ini bagi mereka yang tahu akan hukum negara, tentu diharapkan juga tahu hukum-hukum yang memang menjadi kewajibannya dalam syariat-syariat Islam. Pesan bagi mereka yang ingin berkeluarga Pak, dalam hal ini kan menyatukan dua insan ini kan bukan sesuatu hal yang mudah, baik itu secara persepsi, secara pendidikan, pola pikir dan kebiasaan atau budaya, tapi juga di satu sisi lain secara norma hukum yang menaungi dalam kondisi ini juga ada aturannya, bahwa mereka ketika melakukan kekerasan dalam rumah tangga ada pasal tersendiri. Ketika mereka melakukan hal-hal yang di luar dari kondisi norma-norma di bawah undang-undang dasar, ini juga akan dipidana lah istilahnya. Seperti apa? Iya. Pesan. Jadi kita mulai dari sebelum menikah ya.
Jadi calon mempelai laki-laki dan perempuan itu seharusnya idealnya memahami bagaimana hukum di Indonesia terkait dengan hukum keluarga ini, terkait dengan pernikahan ini. Kemudian setelah itu juga mereka memahami hak dan kewajiban setelah terjadinya pernikahan. Itu penting sekali. Nah, terkait seperti yang dinyatakan tadi, ada kadang-kadang memang ada KDRT, ya, ada kekerasan di dalam rumah tangga. Bukan hanya fisik, tapi verbal pun juga ternyata masuk. Betul, ya. Iya. Nah, oleh karena itu perempuan terutama yang kadang-kadang menjadi korban daripada kekerasan dalam rumah tangga itu memahami apa yang mesti dilakukan ketika itu terjadi. Jangan menjadi pihak korban terus-menerus begitu kan. Harus merasakan sedemikian rupa tanpa menahan ada itu semua. Menahan itu semua tanpa ada reaksi yang cukup ya secara hukum. Saya kira itu penting bagi calon-calon mempelai. Nah, tapi juga penting sekali mempersiapkan mental. Mempersiapkan mental karena dalam bahasa biasanya gini, selamat menempuh hidup baru. Betul. Artinya ada sesuatu yang sangat baru di dalam kehidupan setelah adanya akad nikah. Akad nikah menyebabkan terjadinya hak dan kewajiban. Jadi peristiwa hukum akad nikah itu menyebabkan munculnya hak dan kewajiban baru. Betul. Makanya kalau di dalam agama Islam ketika melakukan akad pun juga ada sigat ta'liq, janji-janji yang istilahnya ingin ditunaikan pada saat pernikahan itu tadi, supaya diharapkan dijalankan dengan sebegitu rupanya. Tapi ketika sebagai terakhir Pak, informasi terakhir, ketika hubungan di dalam suami istri pasti ada plus dan minusnya masing-masing, pasti ada konfliknya juga. Ketika dalam penyebutan sigot ta'liq dan lain sebagainya sudah sedemikian rupa, tapi pada saat implementasinya tidak sesuai dengan harapan istri, padahal misalnya sang suami ini juga sudah melakukan upaya yang begitu optimal. Apa tindakan yang dapat dilakukan secara terukur oleh pasangan ini secara landasan hukum atau kemudian juga secara untuk bisa menambah keharmonisan rumah tangga sebelum memutuskan untuk bisa bercerai? Adakah lembaga atau institusi untuk memediasi atau memang pengadilan agama yang memediasi antara kedua belah pihak? Iya, ketika problem rumah tangga itu memuncak dan mengharuskan umpamanya istri menggugat suaminya ke pengadilan agama selalu berupaya untuk mendamaikan. Nah, apalagi sekarang ini ada namanya hakim mediator. Hakim mediator itu berupaya untuk memberikan nasihat kepada pihak-pihak yang bersikeras untuk bercerai. Manakala upaya-upaya itu tidak bisa dilakukan, ya tetap keinginannya bercerai, sama-sama keras gitu kan untuk bercerai, maka kemudian pengadilan agama, majelis hakim bisa meneruskan proses perceraian itu. Kalau salah satunya saja yang ngotot dan satunya ngotot untuk mempertahankan, seperti apa kondisi? Nah, itulah kadang-kadang memerlukan waktu lama untuk proses itu. Dan hingga pada hasil putusannya itu tadi Pak ya. Diharapkan pihak yang ngotot itu bisa berubah dengan adanya nasihat, dengan adanya pendekatan secara psikologis dan sebagainya. Tapi itu bisa saja terjadi ketika istri menggugat suami dengan ngototnya untuk bisa bercerai, tapi sang suami berniat untuk mempertahankan. Kalau secara agama kan memang sang suami yang mentalak langsung terjadi perceraian secara agama. Tapi kalau dalam kondisi seperti itu bisa saja pengadilan mengabulkan istri yang menggugat cerai, tapi walaupun suaminya yang tetap ingin mempertahankan, begitu? Iya, kalau pengadilan itu kan dia akan melihat legal reasoningnya, alasan hukum untuk bercerai itu apa. Karena orang tidak bisa bercerai tanpa alasan hukum. Betul. Nah, kalau alasan hukumnya umpamanya KDRT KDRT itu tadi. Nah, itu pantas saja istri bersikeras untuk bercerai. Sementara suami mengambil keuntungan dari kondisi itu, dia tidak ingin bercerai. Nah, itu majelis hakim akan memahami itu. Biasanya tidak akan berlangsung lama, ya, dia akan tetap dipisahkan, diceraikan oleh pihak pengadilan agama. Penutup Pak, sebagai penutup kesimpulan tema kita pada hari ini singkat saja. Ya, tentu ini sebuah edukasi, saya kira sebuah pembelajaran kepada masyarakat bahwa semua kita warga negara Indonesia mempunyai hak untuk berkeluarga dan berketurunan sesuai dengan pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, dan juga berketurunan ayat 2-nya bahwa setiap anak yang lahir itu juga mempunyai hak untuk tumbuh berkembang, ya, sesuai dengan kebutuhan dia, dan juga dilarang adanya diskriminasi terhadap anak itu. Nah, dalam kondisi yang seperti ini kita mempunyai hak, oleh karena itu mestilah kita memahami
hukum-hukum turunannya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 bahwa perkawinan itu sah manakala dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Dan janganlah kita kemudian memilih cara-cara lain untuk berkeluarga dan berketurunan. Umpamanya undang-undang kita telah memberikan batasan umur minimal 19 tahun, baik itu calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan harus minimal berusia 19 tahun. Turuti saja itu yang terjadi ya. Upaya-upaya untuk kemudian adanya edukasi pembelajaran sebelum berumur 19 tahun itu saya kira sangat penting di dalam keluarga. Orang tua bisa memberikan pemahaman dan menciptakan kondisi tertentu supaya dalam rumah tangga itu tidak serta-merta kemudian terjadi pergaulan bebas yang menyebabkan mereka harus menikah di usia sebelum 19 tahun atau pernikahan usia dini. Itulah situasi-situasi yang perlu kita ciptakan di dalam keluarga dan juga di dalam lingkungan kita, ya, keseharian kita di dalam masyarakat. Oke, itu yang menjadi penutup dalam agenda kita pada hari ini. Setidaknya menjadi gambaran bahwa dengan hukum yang kemudian juga berlaku di negara Republik Indonesia ini dijadikan acuan dan landasan bagi kita yang tentu juga tidak lepas dari kaitannya hukum yang diajarkan oleh agama Islam begitu Pak ya, yang tentu ini dijadikan sebagai acuan sekali lagi ataupun landasan untuk kita semua melangsungkan apapun itu, baik itu menikah, kemudian juga memiliki anak, ada adab-adabnya di luar dari norma-norma yang sudah ditentukan secara regulasi atau aturan-aturan atau rukun-rukun yang sudah berlaku. Terima kasih Pak Dr. Jalaluddin M. Hum yang sudah hadir di studio hari ini, semoga mendatangkan keberkahan Pak ya. Amin. Dari apa yang insya Allah kita sampaikan hari ini. Dan bagi para pemirsa di rumah sekali lagi ini menjadi edukasi atau informasi yang bisa diterapkan. Jangan sampai anak-anak dari Bapak Ibu sebagai pemirsa di rumah untuk kemudian juga tadi disampaikan bahwa pernikahan ini dilangsungkan atas keridhaan dari kedua belah pihak, bukan atas keterpaksaan gitu Pak ya. Jadi jangan sampai juga untuk menjodoh-jodohkan sehingga dengan kondisi di mana adanya paksaan atau unsur-unsur lainnya untuk bisa mendatangkan tujuan-tujuan yang bukan datang dari agama ataupun juga norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Terima kasih bagi para pemirsa yang sudah menyaksikan program Majelis Suara edisi hari ini. Saatnya saya Gusti Muhammad Hermawan, Pak Dr. Jalaluddin M. Hum mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Sore, majelis kita semua.